Shalom, perkenalkan nama saya Ronaldo Kalele. Saat ini saya akan menjelaskan materi audit eksternal dan praktek, di mana saat ini saya akan menjelaskan materi tentang audit pendapatan. Dan tugas ini diberikan oleh Ner Antonius Adolf Tandi. Nah, kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, latar belakang, yaitu audit terhadap siklus pendapatan mencakup dua pendekatan, yaitu pengujian kepatuhan dan pengujian substansi. Nah, pengujian kepatuhan bertujuan untuk memahami struktur pengendalian intern terhadap siklus penjualan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian substansi. Nah, pengujian substansi yang dimaksudkan ini untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah rupiah serta kesesuaian penyajiannya dalam prinsip akuntansi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang siklus pendapatan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian pendapatan dan penghasilan. Nah, pendapatan merupakan terjemahan dari istilah revenue yang merupakan pendekatan gross, sedangkan penghasilan merupakan terjemahan istilah income yang merupakan pendekatan neto. Nah, transaksi penjualan dalam suatu perusahaan mengakibatkan transfer kekayaan, dalam hal ini barang-barang atau jasa, kepada pihak lain dan mengakibatkan terbentuknya aktiva baru berupa kas atau piutang dagang. Sebagai akibat siklus pendapatan juga terbentuk dari beberapa sistem yang antara lain: pertama, sistem penjualan kredit atau tunai; yang kedua, sistem penerimaan kas; dan yang ketiga, penyesuaian penjualan yang meliputi potongan penjualan, return, dan rekening uncountable. Ketiga subsistem tersebut di atas secara bersama-sama membentuk siklus pendapatan. Nah, ditinjau dari sudut pandang auditor, ketiganya memiliki kesatuan proses audit yang dengan sendirinya mudah mengikuti jejak transaksi dari sistem ke sistem yang lainnya. Rekening-rekening yang terkait dengan siklus pendapatan ini meliputi: yang pertama, penjualan; kedua, cost penjualan atau cost of sales; yang ketiga, kas; yang keempat, piutang dagang; kelima, persediaan; keenam, potongan penjualan; tujuh, pencadangan dan kembalian piutang; dan ke-8 pencadangan kerugian piutang; dan yang terakhir, kerugian piutang. Nah, semua rekening-rekening tersebut dipengaruhi secara langsung oleh transaksi siklus pendapatan. Dengan demikian, besarnya jumlah rupiah yang disajikan dalam rekening-rekening tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi rekening yang lain. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk pada bab kedua, yaitu pembahasan. Itu yang pertama, definisi audit siklus pendapatan dan uji substantif. Nah, teman-teman, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dengan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan atau pelayanan jasa tersebut. Nah, tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Nah, apa gunanya pengujian substantif? Pengujian substantif adalah prosedur yang digunakan untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Nah, kekeliruan tersebut sering disebut dengan salah saji moneter dalam satuan mata uang, yang merupakan indikasi yang jelas terjadinya salah saji dalam saldo laporan keuangan. Yang kedua itu tujuan audit. Nah, tujuan audit ini terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan memperoleh asersi yang berkecukupan atau significant assertion dari manajemen.
Nah, RCTI menunjukkan derajat tanggung jawab manajemen terhadap informasi keuangan yang secara eksplisit dinyatakan dalam laporan keuangan. Nah, tujuan auditor dalam rangka audit terhadap SRC manajemen tersebut antara lain yang pertama, eksistensi atau okurensi yang meliputi pencatatan transaksi penjualan, pencatatan transaksi penerimaan kas, dan pencatatan saldo piutang dagang. Yang kedua, kesempurnaan yang meliputi semua transaksi penjualan kredit, penerimaan kas, penyesuaian penjualan yang terjadi dalam satu periode di audit. Yang B, piutang dagang meliputi semua klaim kepada pelanggan, dan C, hak-hak dan kewajiban. Yang ketiga, penilaian atau alokasi yang meliputi semua transaksi penjualan kredit, penerimaan tunai, penyesuaian penjualan yang telah dicatat dalam jurnal dengan cermat. Saldo rekening piutang dagang benar-benar mencerminkan hak neto kepada pelanggan. C, rekening pencadangan kerugian benar-benar mencerminkan perbedaan antara piutang gross dengan piutang neto. Kemudian yang terakhir, keempat, presentasi dan pengungkapan yang meliputi piutang yang diidentifikasi dan diklasifikasi, pengungkapan yang memadai terhadap piutang dagang yang digunakan sebagai jaminan, dan pencadangan penjualan dan kerugian piutang diidentifikasi dengan cermat dan diklarifikasi dalam statement penerimaan. Yang ketiga, materialitas, risiko, dan strategi audit. Nah, sumber utama pendapatan suatu perusahaan berasal dari transaksi penjualan baik barang maupun jasa. Nah, pendapatan ini merupakan komponen utama dalam membentuk penghasilan atau income. Proses penjualan barang atau jasa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penjualan tunai yang menghasilkan penerimaan tunai dan penjualan kredit yang menghasilkan piutang dagang. Hampir semua operasi perusahaan dilakukan dengan penjualan kredit, dengan tujuan menghasilkan perputaran dagangan yang lebih cepat. Hal ini mengakibatkan jumlah saldo piutang dalam neraca menjadi relatif lebih besar. Nah, teman-teman, besarnya saldo piutang tersebut menghasilkan beberapa masalah dengan pengelolaan piutang. Contohnya, tagihan kepada pihak lain. Nah, permasalahan yang disebabkan oleh kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih, kemungkinan penyajian saldo piutang yang terlalu tinggi, adanya fiktif, dan lain-lain. Nah, dengan contoh keadaan seperti di atas digambarkan kesalahan penyajian piutang mengandung resiko salah saja yang sangat besar, mengingat tingkat resiko melekat yang sangat tinggi. Nah, beberapa perusahaan memperluas struktur pengendalian intern guna mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam beberapa kasus, diperlukan adanya pengurangan yang cukup berarti terhadap risiko pengendalian, eksistensi dan okurensi, kesempurnaan dan penilaian atau alokasi yang berkaitan dengan RCC terhadap saldo ataupun transaksi siklus pendapatan. Strategi audit yang harus dilakukan oleh auditor dengan pendekatan mencari tingkat risiko pengendalian yang rendah. Selanjutnya, pemahaman terhadap struktur pengendalian intern. Nah, memperoleh pemahaman sehingga dapat membutuhkan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam melakukan operasi pengauditan. Yang pertama itu aspek lingkungan pengendalian atau control environment. Nah, pemahaman terhadap lingkungan ini mengharuskan auditor melakukan langkah-langkah awal untuk mempelajari bagian-bagian organisasi, review terhadap deskripsi pekerjaan, dan observasi terhadap performa karyawan adalah kunci dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Di sini auditor juga harus mewawancarai kepada para pejabat perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi tugas-tugas serta wewenang yang dimilikinya dan sampai seberapakah tanggung jawabnya terhadap perusahaan tersebut. Di samping itu, perlu ada observasi mengenai jaminan terhadap tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, sistem akuntansi atau accounting system. Pemahaman terhadap sistem akuntansi sangat bermanfaat guna mengetahui metode pengelolaan data, dokumen kunci, dan catatan yang digunakan.
Sistem semacam ini mengandalkan kecermatan penanganan transaksi akuntansi. Pada kecermatan ini pekerjaan klerikal. Sistem biasanya dirancang secara spesifik untuk suatu perusahaan yang tentunya dalam kasus yang berbeda akan ditemukan sistem yang berbeda pula. Yang ketiga, prosedur pengendalian atau control procedure. Auditor berkepentingan untuk mengetahui apakah prosedur pengendalian dalam suatu perusahaan klien diterapkan dalam penanganan siklus transaksi pendapatan. Nah, prosedur pengendalian mencakup 5 kategori, yaitu adanya otorisasi yang layak, pemisahan tugas, adanya dokumen dan catatan, akses dalam pengendalian, dan adanya pengecekan oleh individu yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada pengendalian intern terhadap transaksi penjualan kredit. Nah, teman-teman, dalam upaya memahami sistem pengendalian intern terhadap transaksi penjualan kredit, ada 4 hal yang senantiasa diperhatikan. Yaitu yang pertama, catatan dan dokumen yang digunakan. 2. Fungsi yang terkait dalam sistem prosedur penjualan kredit. Yang ketiga, obtaining dan documenting the understanding. Dan yang keempat, assessing control risk. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap siklus ini, auditor harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem yang berjalan, serta berusaha memperoleh keyakinan apakah sistem pengendalian tersebut memang benar-benar dilaksanakan dalam operasi transaksi penjualan kredit. Nah, teman-teman, kita masuk pada catatan dan dokumen kunci dalam siklus pendapatan. Dokumen-dokumen maupun catatan-catatan akuntansi yang penting dalam siklus pendapatan yaitu yang pertama, customer order, yaitu dokumen yang dirancang untuk menuliskan pesanan pelanggan. Yang kedua, sales order, yaitu dokumen yang dirancang untuk menuliskan perintah penjualan. Yang ketiga, shipping dokumen, atau dokumen yang dirancang untuk menyertai pengiriman barang. Yang keempat, sales invoice, atau dokumen yang berfungsi untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa pesanan telah direalisasi. Dan yang kelima, authorized price list, yaitu dokumen daftar harga. Yang keenam, account receivable subsidiary ledger, atau catatan yang berisi informasi transaksi dan saldo untuk masing-masing pelanggan. Yang ketujuh, sales journal, atau catatan mengenai beberapa transaksi. Yang terakhir, customer monthly statement, yaitu laporan bulanan untuk masing-masing pelanggan. Nah, selain itu kita masuk pada fungsi-fungsi yang terkait dalam audit. Yang pertama, penerimaan pesanan dari pelanggan diterima oleh bagian penjualan. Kemudian pesanan yang diterima dengan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, sehingga proses penerimaan pesanan dengan mudah dapat dilayani dan diawasi oleh pejabat atasan. Yang kedua, persetujuan kredit atau approving kredit. Yang ketiga, penanganan penjualan barang atau filling sales order. Yang keempat, pengiriman barang atau shipping sales order. Yang kelima, penagihan atau billing customers. Dan yang terakhir adalah pencatatan penjualan atau recording the sales. Nah, kita masuk pada bagian berikut, yaitu risiko pengendalian. Nah, untuk memahami terhadap munculnya risiko pengendalian, auditor harus merujuk 3 langkah, yaitu antara lain mengidentifikasi kemungkinan salah saji, yang kedua mengidentifikasi pengawasan yang dapat melindungi dan mendeteksi terhadap salah saji, dan yang ketiga memperoleh pembuktian terhadap pengujian pengendalian. Nah, kemungkinan yang dapat diperhitungkan terhadap risiko pengendalian transaksi penjualan kredit adalah yang pertama, penerimaan pesanan dari pelanggan yang kemungkinan salah saji dalam bentuk penjualan dilakukan untuk pelanggan yang tidak disetujui. Dalam hal ini diperlukan pengawasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang masuk dalam daftar yang disetujui. Dan yang kedua, setiap order penjualan harus disetujui pejabat atasan yang berwenang. Selanjutnya,
Persetujuan kredit kemungkinan salah saji dalam bentuk penjualan kredit diberikan tanpa diminta persetujuan dari pejabat atasan yang berwenang. Dalam hal ini diperlukan pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, bagian kredit harus melakukan pengecekan semua pelanggan baru. Yang kedua, dilakukan pengecekan terhadap batasan pemberian kredit pada setiap pelanggan. Nah, penanganan penjualan barang kemungkinan salah saji dalam bentuk barang yang dikeluarkan dari gudang tidak berdasarkan order yang disetujui. Dalam hal ini diperlukan pengawasan terhadap semua barang yang dikeluarkan dari gudang harus memperoleh persetujuan dari pejabat atasan. Nah, pengiriman barang kemungkinan salah saji dalam bentuk yang pertama, barang dikirim mungkin tidak cocok dengan pesanan dari pelanggan. Oleh karenanya diperlukan adalah pengecekan oleh pegawai yang independen untuk mengecek barang-barang yang telah dikirim. Yang kedua, pengiriman barang tidak diotorisasi yang dikendalikan dengan teknik pemisahan fungsi, pengiriman dan operasinya. Dan di samping itu perlu diawasi proses pengiriman tagihan pada para pelanggan. Yang ketiga, penagihan kemungkinan salah saji dalam bentuk tagihan dibuat untuk penjualan fiktif. Demikian juga beberapa transaksi penjualan pengiriman barang tidak diotorisasi pejabat atasan yang berwenang. Dan yang terakhir, pencatatan penjualan kemungkinan salah saji dalam bentuk invoice dicatat dalam rekening yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pejabat yang independen. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengujian substansi terhadap saldo piutang. Teman-teman, pembahasan pengujian substansi dalam siklus ini hanya menyangkut pengujian terhadap piutang saja. Mengingat pengujian dalam beberapa rekening lainnya akan dibahas dalam siklus lainnya. Nah, perikatan dalam piutang dagang sebatas pada transaksi jual beli barang atau jasa antar klien dengan perusahaan lain, sehingga inisiatif terjadinya perikatan tersebut sangat ditentukan oleh pembeli. Nah, apabila tidak ada permintaan dari pihak lain untuk menunda pembayarannya, maka transaksi piutang dagang juga tidak ada. Di samping itu, kesenjangan waktu antara saat terjadinya proses pengiriman barang dengan saat penerimaan barang dan saat realisasi pembayaran seringkali menjadikan masalah penundaan bagi pembayaran tersebut. Nah, dalam audit terhadap saldo piutang dagang, auditor harus melakukan verifikasi kebenaran rincian piutang dagang tersebut. Masalah yang harus hadapi bagaimana auditor meyakini kebenaran angka-angka yang tersaji dalam saldo piutang. Persoalan tersebut harus dipecahkan dengan pertanyaan sebagai berikut. Nah, yang pertama, langkah-langkah dengan teknik tertentu apa saja yang harus ditempuh. Kedua, apakah informasi yang dikumpulkan sudah cukup? Yang ketiga, bagaimana cara mengujinya sehingga akuntan yang terhadap kebenaran informasi yang diterimanya. Yang keempat, bagaimana mendokumentasi segala langkah-langkah yang dilakukannya dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, dalam memperoleh keyakinan terhadap asersi dalam statement keuangan klien, auditor harus melakukan program pemeriksaan sebagai berikut, yaitu verifikasi kecermatan rekening piutang dagang apakah cocok dengan buku besar, gunakan prosedur penilaian analitikal, lakukan konfirmasi piutang dagang sebagai pihak ketiga yang independen, lakukan vouching catatan piutang dengan dokumen pendukungnya, lakukan pengujian terhadap penerimaan kas, lakukan pengujian transaksi setelah tanggal neraca, lakukan verifikasi kecermatan daftar umur piutang, dan yang terakhir bandingkan penyajian piutang dagang dalam neraca dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, teman-teman, rincian program di atas dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama, verifikasi kecermatan rekening piutang dagang apakah cocok dengan buku besar. Nah, prosedur ini digunakan untuk memperoleh keyakinan terhadap asersi penilaian ataupun alokasi rekening piutang dagang.
Dan yang kedua, gunakan prosedur penilaian analitikal, yaitu rasio keuangan digunakan pula dalam prosedur penilaian analitikal terhadap piutang dagang. Proses audit ini diterapkan dalam rangka memahami asersi-asersi, eksistensi, atau okurensi. Nah, berbagai bentuk rasio yang dapat digunakan dalam prosedur analitikal ini antara lain, yang pertama tingkat perputaran piutang dagang, perbandingan antara piutang dagang dan piutang lancar, dan yang terakhir perbandingan antara piutang tak tertagih dengan penjualan kredit, dan perbandingan antara kerugian piutang dan piutang yang benar-benar tak tertagih. Yang ketiga, lakukan konfirmasi piutang dagang, yaitu konfirmasi piutang dagang adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan secara langsung antara pelanggan secara individual dengan auditor. Nah, pengecualian yang layak diterima berdasarkan justifikasi profesional adalah sebagai berikut, yaitu jumlah saldo piutang dapat piutang dagang dalam neraca jumlahnya tidak material. Dan yang kedua, penggunaan prosedur audit ini justru menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, apabila klien hanya menggunakan sebuah distributor tunggal dalam menyalurkan produknya ke pasar. Dan yang terakhir, adanya ketentuan umum yang tidak memungkinkan terlaksananya prosedur audit tersebut. Dan kemudian selanjutnya, yang keempat, disposisi atau evaluasi hasil konfirmasi. Jawaban konfirmasi seringkali menyajikan informasi yang berbeda dengan informasi yang diperoleh oleh pihak klien. Langkah yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah melakukan evaluasi terhadap jawaban konfirmasi dari pihak ketiga tersebut. Selanjutnya, lakukan vouching catatan piutang dengan dokumen pendukungnya. Nah, semua dokumen pendukung transaksi penjualan kredit disimpan oleh bagian akuntansi. Auditor hanya perlu mencocokkan apakah saldo piutang yang disajikan oleh klien benar-benar berdasarkan catatan yang dibuat oleh bagian akuntansi dan mencocokkan apakah informasi yang disajikan didukung oleh bukti transaksi yang memadai. Yang keenam, lakukan pengajian terhadap cut-off transaksi penjualan. Nah, pengertian cut-off transaksi penjualan dirancang untuk memperoleh jaminan yang kuat bahwa yang pertama, semua penjualan dan piutang dagang disajikan dalam neraca merupakan transaksi yang benar-benar terjadi. Dan yang kedua, bahwasannya jumlah jurnal persediaan dan harga pokok penjualan dicatat untuk periode yang sama. Dan yang ketujuh, lakukan pengujian transaksi penerimaan kas setelah tanggal neraca. Nah, pengujian terhadap transaksi penerimaan kas setelah tanggal neraca mempunyai peran yang sangat penting untuk mendeteksi asersi, eksistensi, dan okurensi, serta sejauh mana keterlengkapan asersi piutang dagang. Nah, yang kedelapan, lakukan verifikasi kecermatan daftar umur piutang. Daftar umur piutang biasanya disajikan oleh lampiran laporan keuangan yang memuat rincian debitur yang terkait dengan terbentuknya piutang dagang. Yang terakhir, bandingkan penyajian piutang dagang dalam neraca dengan GAAP. Auditor harus benar-benar memahami standar pelaporan piutang dagang laporan keuangan. Oleh karena itu, menjadi tugas auditor untuk membandingkan apakah statement yang disajikan laporan keuangan telah cocok dengan standar akuntansi keuangan yang lazim diterapkan di Indonesia. Bentuk kertas yang dibutuhkan dalam audit ini antara lain, yang pertama daftar piutang dan umur piutang, dan yang kedua konfirmasi piutang dagang, dan yang ketiga analisis kolektibilitas piutang dagang. Nah, teman-teman, kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu penutup atau kesimpulan. Teman-teman, dalam melaksanakan audit, auditor harus menaruh perhatian pada semua bidang pertanggungjawaban manajemen seperti diuraikan di atas, tetapi dengan tingkat tekanan yang berbeda-beda. Dengan masing-masing penugasan, bidang mana yang akan memperoleh perhatian yang lebih besar tergantung pada pertimbangan terhadap
berbagai faktor yang terlibat pada waktu menentukan arah kegiatan audit dan risiko yang dihadapi organisasi. Nah, hasil dari tahap pengujian substantif adalah temuan. Temuan audit berpangkal dari perbandingan kondisi apa yang sebenarnya terjadi dengan kriteria apa yang harusnya terjadi. Nah, mengungkapkan akibat yang timbul dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut, serta mencari penyebabnya. Nah, pengembangan temuan setelah pengujian substantif sangat menentukan keberhasilan tugas audit. Untuk itu, auditor perlu memahami unsur-unsur temuan hingga pengembangan temuan menjadi lebih efektif. Nah, teman-teman, sekian hasil presentasi saya tentang audit pendapatan, yaitu dengan materi pertama definisi audit, siklus pendapatan dan uji substantif, dan yang kedua pengujian substantif terhadap saldo piutang.